Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan kita pada saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Indah sekali firman ini untuk kita renungkan pada saat ini. Mengukir kenangan yang mendatangkan berkat. Itulah tema yang kita ambil. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mendengar lagu lama atau tembang kenangan, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Bayangan kita sedang berjalan di tempat ramai. Bayangkan kita sedang berjalan di tempat ramai, tiba-tiba sebuah toko memainkan lagu yang sudah bertahun-tahun tidak kita dengar. Alih-alih memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, lagu itu membawa kita kembali mengingat kenangan akan peristiwa orang dan hal lain di masa lalu. Ini adalah pengalaman yang umum dirasakan manusia yang dikenal sebagai memori autobiografi yang dibangkitkan oleh musik. Hal ini biasanya muncul sebagai ingatan yang tidak disengaja. Kita tidak berusaha mengingat, tetapi ingatan itu muncul begitu saja secara spontan. Baru-baru ini, para peneliti mengungkap musik sebagai isyarat yang paling baik untuk memunculkan kenangan. Mengapa? Alasannya, karena musik kerap mengiringi banyak event di sepanjang kehidupan kita, seperti perpisahan, wisuda, pernikahan, pemakaman, sukacita, dan lain sebagainya. Musik bisa menarik perhatian, menarik pikiran, bahkan menarik tubuh kita, emosi kita. Ini membuat musik berperan penting dalam menghubungkan kita kembali pada momen-momen yang membentuk diri kita. Sebagaimana sebuah lagu yang dapat meninggalkan kenangan manis dan juga kenangan yang pahit. Demikian dengan kehidupan manusia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Pepatah ini mengajarkan bahwa ketika seseorang meninggalkan dunia, ia akan dikenang sesuai perbuatannya. Beberapa nama dari masa lalu, misalnya dengan menyebut nama Hitler, apa yang kita kenang dari seorang Hitler? Pasti menimbulkan perasaan benci dalam hati kebanyakan orang, karena dia pemimpin Nazi yang sangat kejam. Sebaliknya, seorang tokoh sejarah besar seperti Martin Luther menimbulkan tanggapan positif untuk dikenang, karena dia pahlawan reformasi. Saya pernah membaca tentang James Lewis Pettigrew, seorang pengacara, politikus, dan sekaligus ahli hukum Amerika. Hidupnya patut diteladani, sehingga setelah ia meninggal, masyarakat mendirikan tugu peringatan untuk menghormatinya, yang bertuliskan kata-kata indah. Tulisannya demikian: tidak terpesona oleh opini, tidak terbujuk oleh rayuan, bahkan tidak cemas oleh bencana. Ia menghadapi kehidupan dengan keberanian dan menghadapi kematian dengan harapan Kristiani. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa tindakan, perilaku,
keputusan, karya, dan perbuatan kita selama hidup akan menghasilkan kenangan mengenai siapa kita di masa mendatang. Dalam nats kita, Salomo berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ada orang yang dikenang sebagai pribadi yang ramah, murah hati, bersahabat, rendah hati, dan lemah lembut, bahkan penuh cinta kasih, dan lain-lain. Tetapi tidak sedikit orang yang terlupakan oleh waktu atau dikenang sebagai sesuatu yang negatif. Bahkan mengingatnya pun orang tidak suka. Seperti pemarah, pendendam, suka mengutuk, kasar, tidak mau minta maaf, memutarbalikkan fakta dan keadilan, tidak jujur, dan lain sebagainya. Alkitab banyak memberi contoh tentang perbedaan orang benar dan orang fasik. Orang benar dikatakan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ia akan bertunas seperti pohon kurma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sedangkan jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka bahkan tidak tahu apa yang membuat mereka tersandung. Kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga bagi orang lain dan terutama untuk Tuhan. Pahamilah bahwa inilah yang menjadikan hidup kita lebih bermakna dan menjadi berkat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, apa pesan renungan ini bagi kita? Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa akhir hidup manusia berada di tangan Tuhan. Namun bagaimana kita mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan adalah tanggung jawab dan pilihan kita. Oleh karena itu, ukirlah kenangan indah dalam hidupmu bersama Tuhan dan sesama di kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kita meninggal dunia, kita akan dikenang sebagai pembawa berkat dan bukan pembawa noda, seperti orang fasik yang dikenang yang membawa kebusukan. Ingat, kejadian hari ini adalah kenangan di hari esok. Hidup memang tidak selamanya indah, tetapi hal-hal indah tetap hidup dalam kenangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pagi ini, mengingatkan kami akan orang-orang yang dikenang, yang mendatangkan kebaikan, yaitu orang-orang yang baik. Orang yang baik bila dikenang akan mendatangkan berkat, sementara orang jahat bila dikenang akan mendatangkan kebusukan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang yang menjadi sumber berkat melalui sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Bapa Surgawi yang baik hati, sebelum kami beraktivitas atau di dalam beraktivitas, biarlah Tuhan menuntun kami hari ini bersama-sama dengan keluarga kami dan anak-anak kami. Kiranya tangan Tuhan menuntun kami semua untuk berbuat yang baik, kelak untuk dikenang oleh banyak orang, sehingga ketika kami meninggalkan dunia ini, kami dikenang sebagai orang pembawa berkat. Janganlah biarkan kami berjalan di jalan kegelapan, di jalan kejahatan, di jalan orang fasik, agar kami dikenang sebagai orang yang pembawa kebusukan. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.